Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani ya wa iyyakum. Di bulan yang penuh berkah ini, maka yang menjadi hal yang patut kita syukuri adalah dimudahkannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, tentu nikmat istiqomah dalam beribadah adalah nikmat yang sangat besar yang kita rasakan. Dan tentu kenikmatan yang lebih besar lagi adalah kenikmatan kita bisa menyambut datangnya 10 hari terakhir Ramadan. Karena di 10 hari terakhir Ramadan inilah, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, ada kemuliaan satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Maka penting kiranya kita untuk memahami apa itu Lailatul Qadar dan apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata lailah yang berarti malam. Kemudian yang kedua kata al-qadar. Al-qadar sendiri setidaknya memiliki 3 makna. Makna yang pertama, al-qadar adalah bermakna at-takdir, maknanya adalah takdir. Sehingga kalau kita sebut Lailatul Qadar, maknanya adalah malam takdir. Dikatakan malam takdir karena di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir tahunannya. Dan ini kita bisa jumpai di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungdirin fiha yufraku kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna mungdirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dan pada saat malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua urusan-urusan hambanya yang penuh dengan hikmah. Maka ayat yang keempat ini menjadi dasar bahwasannya ketika Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, di malam itulah Allah Subhanahu wa taala juga menentukan urusan-urusan hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga menentukan takdir tahunannya kepada hambanya yang ada di muka bumi ini. Maka pada saat malam Qadar, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menentukan akan apa yang akan terjadi pada hambanya pada 1 tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menuliskan tentang ibadah-ibadah dan pahala-pahala bagi hambanya pada 1 tahun tersebut. Maka ini kemuliaan yang luar biasa. Mana yang kedua, kata Al-Qadar maknanya adalah sempit. Sebagaimana kita bisa jumpai di dalam Al-Quran bahwa Al-Qadar maknanya sempit, ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam satu ayat di dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Adapun orang-orang yang ketika Allah uji mereka, faqadara alaihi rizqah. Allah Subhanahu wa taala faqadara alaihi rizqah, Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki mereka. Dan ini hikmah yang luar biasa, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hambanya sedikit harta bagi mereka, sedikit rezeki kepada mereka, maka Allah tidak menghilangkan semuanya, tapi bahasa Al-Quran menyebutkan faqadaru alaihi rizqa. Allah Subhanahu wa taala hanya menyempitkan rezeki mereka saja. Kenapa demikian? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menutup rezeki bagi hambanya, Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan rezeki bagi hambanya, maknanya ajalnya sudah datang. Sehingga Al-Quran menyebut ketika seseorang dalam kondisi tidak diberikan kelancaran rezeki,
sebatas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah menyempitkan rezekinya. Maka kata al-qadar sebagaimana ayat tadi maknanya adalah sempit. Lailatul Qadar berarti malam yang sempit. Kenapa malam ini dikatakan malam yang sempit? Karena pada malam tersebut para malaikat, termasuk malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, datang ke langit bumi, datang ke bumi ini, dan kemudian semua malaikat yang datang atau turun di muka bumi ini menjadikan langit sempit dengan banyaknya para malaikat. Malam yang menjadi peristiwa datangnya malam Qadar, pada saat malaikat semua turun di muka bumi ini, langit menjadi sempit, sehingga malam ini dikatakan malam Qadar atau malam yang sempit. Kemudian makna yang ketiga, Al-Qadar maknanya dzata syarafin, malam yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga kalau kita sebut dengan Lailatul Qadar, maknanya adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna Lailatul Qadar sebagaimana yang kita pahami di dalam penjelasan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua tentang keutamaan malam Qadar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Qadar. Dan ini pun menjadi satu kemuliaan tersendiri malam Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus yang bercerita tentang malam Qadar. Dan tentu satu surat khusus ini menjadi satu bukti akan mulianya malam Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya utuh dalam satu surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Maka malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian malam Qadar ini juga memiliki kemuliaan sebagaimana dalam surat Al-Qadar disampaikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah malam di mana ketika seorang hamba melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlasnya, penuh harapnya akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah di malam tersebut dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, siapa yang bisa menjamin usia kita bisa melebihi dari usia antara 60 sampai 70 tahun. Usia manusia sangat terbatas. Tapi dengan malam Qadar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk melipat gandakan pahala. Dan tentu bagi seorang mukmin ketika memahami akan keterbatasan usianya di muka bumi ini, pendeknya kesempatan untuk bisa beramal di muka bumi ini, maka malam Qadar ini menjadi satu malam yang sangat dinantikan. Karena malam inilah menjadi malam Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kelipatan ibadah yang sampai 1000 bulan lamanya. 1000 bulan atau kurang lebihnya 83 tahun inilah yang menjadi kelipatan ibadah yang kalau kita kerjakan di satu malam tersebut. Maka ini menjadi bukti akan kemuliaan malam itu. Hanya ibadah di satu malam, tapi ibadah tersebut lebih baik nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan beribadah 1000 bulan lamanya. Demikian pula kemuliaan malam ini sebagaimana yang Allah sampaikan, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam Qadar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, para malaikat turun di muka bumi ini, termasuk malaikat yang mulia, pemimpinnya para malaikat, Malaikat Jibril alaihissalam juga ikut turun di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ketika turun memberikan doa keselamatan, memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah di malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai kemudian terbitnya fajar, sampai datang waktu sholat subuh. Dan ini tentu satu kemuliaan bagi mereka yang beribadah di malam tersebut. Demikian pula
di antara keistimewaan malam Qadar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-3 dan yang ke-4 tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, dan pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir tahunannya. Maka malam ini menjadi malam mulia karena Allah Subhanahu wa taala akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Apakah dia termasuk orang-orang yang banyak mendapatkan fadilah keutamaan di bulan atau di tahun yang akan datang ataukah tidak. Untuk itulah nanti di antara amalan yang kita bisa lakukan ketika malam-malam Qadar ini adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan catatan amal, catatan yang baik pada diri kita pada tahun yang akan datang. Kemudian kapan terjadinya malam Qadar ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu riwayat hadis yang disampaikan atau yang diriwayatkan dari hadis Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah olehmu semuanya, burulah olehmu semuanya Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka malam Qadar terjadi setiap tahunnya dan tepatnya terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tentu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari atau untuk berburu Lailatul Qadar ini terjadi atau perintah ini berlaku kepada setiap muslim dan setiap tahunnya ketika datang bulan Ramadan. Perintah ini tidak terbatas pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup saja. Maka Lailatul Qadar terjadi setiap tahunnya sampai nanti datangnya hari kiamat. Selama ada bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka disitulah nanti akan terjadi malam Qadar. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada malam tersebut ada satu malam yang kalau orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah olehmu malam Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kalau kita simpulkan dari dua hadis ini, maka malam Qadar terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, wabil khusus terjadi pada malam-malam ganjil. Untuk itu kita ketahui bahwasanya malam ganjil terjadi pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam ke-29. Maka inilah malam-malam ganjil yang disitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Qadar. Meskipun nanti tidak dijelaskan secara spesifik pada malam ganjil yang keberapa turunnya malam Qadar. Dan ini menjadi rahasia yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada manusia, kaum muslimin di muka bumi ini, supaya bersungguh-sungguh untuk mencari malam Qadar ini. Supaya di 10 hari terakhir Ramadan tidak kemudian pilih-pilih waktu di mana dia akan beribadah dan kapan dia akan beribadah. Tapi ini menjadi isyarat bagi kita untuk memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu di malam yang keberapa malam Qadar itu akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan wallahu a'lam, yang lebih tepat dalam hal ini, setiap tahunnya malam Qadar itu bisa berpindah-pindah. Di setiap malam ganjilnya bisa jadi wallahu a'lam tahun yang lalu terjadi pada malam yang ke-21. Tahun ini terjadi pada malam yang berbeda, tahun depan berbeda lagi. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat, bahwasanya malam Qadar setiap tahunnya tidak terjadi pada satu waktu tertentu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi selalu berpindah-pindah dari tahun ke tahun yang lainnya.
Dan ini semuanya menjadi hikmah akan rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang malam qadar, supaya manusia senantiasa mencari di malam-malam ganjil atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun demikian, ada isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persisnya kapan terjadi malam qadar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisuha fil ashr al-awakhir, yakni Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian malam qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yaghlubanna ala sab'i al-bawaqi. Kalaulah dalam kondisi di 10 hari terakhir Ramadan itu mungkin dalam kondisi kita ada uzur, karena mungkin dalam kondisi badan sakit, badan yang lemah, atau ada uzur yang lainnya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita, janganlah engkau kalah, jangan kau sampai dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. 7 malam yang tersisa. Berarti di sini menjadi isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemungkinan besar malam qadar itu terjadi pada 7 malam yang tersisa ini. Tapi ala kulli hal, ini semuanya tidak menjadi satu dalil yang mutlak bahwasanya malam qadar hanya terjadi pada satu malam ganjil yang tetap terus menerus setiap tahunnya. Dan sekali lagi ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menetapkan secara langsung akan tanggal turunnya malam qadar supaya manusia mencari dan terus mencari malam qadar akan malam yang mulia tersebut. Kemudian di antara tanda-tanda datangnya malam qadar, sebagaimana yang kita bisa ambil dari beberapa riwayat hadis, di antaranya adalah pada malam qadar udara dan angin terasa tenang, terasa sejuk di malam hari tersebut. Dan ini sebagaimana yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhah talhah la kharah wala baridah tusbihu syamsu sabihatuha dhaifatun hamra. Malam qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, malam yang cerah, la kharah wala baridah. Malam tersebut suasana atau cuaca tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Kemudian ketika pagi harinya matahari bersinar dengan lemah dan nampak kemerah-merahan, maka ini diantara ciri atau tanda-tanda akan datangnya malam qadar pada malam-malam yang ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian pula pada saat tersebut adalah malam yang sangat tenang untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para malaikat turun mendoakan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara datangnya atau di antara tanda datangnya malam qadar bagi seorang hamba adalah ketika di malam tersebut dia beribadah dengan tenang, merasakan kelezatan dalam beribadah, tidak merasa capek atau lelah, bahkan ada semangat yang terus-menerus mengalir dalam dirinya untuk melakukan ibadah di malam hari tersebut. Dan bisa jadi kita pernah merasakan di malam-malam tertentu berat rasanya kita untuk beribadah di malam tersebut, ngantuk kalau kita melakukan ibadah, baca Quran ngantuk, sholat juga ngantuk. Tapi di antara ciri akan datangnya malam qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah ketika orang beribadah di malam tersebut, dia merasakan kemudahan-kemudahan dalam beribadah, ketenangan dalam beribadah, kelezatan dalam beribadah, seolah-olah di malam hari tersebut dilalui dengan cepatnya tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa capek yang dia lakukan. Dan ini pertanda akan datangnya malam qadar bagi orang tersebut di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di antara tanda datangnya malam qadar, sebagaimana yang juga pernah terjadi di sebagian para sahabat dahulu, yaitu malam qadar bisa dijumpai dalam mimpi, dalam tidurnya. Tentu bisa jadi ketika malam qadar butuh waktu istirahat beberapa saat,
kemudian ketika tidur dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan mimpi pada dirinya, dia bermimpi bisa bertemu atau bisa mendapatkan kemuliaan malam Qadar ini. Dan ini sangat mungkin ada di antara manusia yang beriman ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya kemuliaan malam Qadar melalui mimpi yang dia rasakan. Kemudian di antara tanda akan datangnya malam Qadar adalah matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih. Matahari pada pagi hari bersinar dalam kondisi teriknya tidak terlalu menyengat di badan yang sehingga terasa sakit, tapi kejernihan sinar matahari di pagi hari, ketenangan suasana di pagi hari, bisa jadi ini menjadi bekas-bekas akan datangnya malam Qadar yang terjadi pada malam harinya. Wallahu alam, tentu tanda-tanda ini sekali lagi hanya sebagai tanda kapan datangnya malam Qadar. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan datangnya dan persisnya yang akan terjadi setiap tahunnya. Kemudian di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita ketika kita menyambut 10 hari akhir bulan Ramadan, terutama ketika malam-malam ganjil yang menjadi peluang datangnya malam Qadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Sebagaimana doa ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat hadis Imam At-Tirmidzi, an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, jika saja ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Qadar, maka apa yang harus saya baca ketika saya mendapati malam tersebut? Qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perbanyaklah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, yang menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Maka doa inilah yang kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak kita baca di 10 hari terakhir bulan Ramadan.